Surah Al-Baqarah, ayat 45. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ada yang memahami ayat ini sebagai lanjutan tuntunan kepada orang-orang Yahudi, atas dasar penyebutannya sesudah tuntunan dan kecaman di atas. Thohir Ibnu Asyur menulis, bahwa ayat ini ditujukan kepada Bani Israel sebagai petunjuk, guna membantu mereka melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh ayat-ayat lalu. Petunjuk yang dikandung ayat ini sungguh pada tempatnya, karena setelah mereka diajak disertai dengan janji dan ancaman, maka dapat diduga keras, bahwa tidak ada lagi jalan masuk bagi setan ke dalam hati mereka, tidak ada juga tempatnya untuk mundur, bahkan kini mereka telah bersiap-siap untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Namun demikian, boleh jadi kebiasaan lama masih memberatkan langkah mereka, maka ayat ini menyodorkan resep yang amat ampuh, agar mereka dapat melangkah maju menuju kebajikan. Kandungan resep itu adalah sholat dan sabar. Ada juga ulama yang memahami ayat di atas sebagai tuntunan kepada kaum muslimin yang taat, baik bagi yang melaksanakan sholat dengan baik maupun yang tidak melakukan sholat sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Di sisi lain, menurut penganut pendapat kedua ini, orang-orang Yahudi tentu tidak wajar untuk diperintah agar menjadikan sholat sebagai penolong. Alasan ini tentu saja tidak pada tempatnya. Memahaminya sebagai tuntunan yang ditujukan kepada kaum muslimin, bukan orang Yahudi, di samping mengaburkan hubungan ayat, juga kata, dan, yang terdapat pada awal ayat ini menunjukkan bahwa, ia berhubungan dengan uraian yang lalu. Apapun hubungannya yang jelas ayat ini memerintahkan, mintalah pertolongan, yakni kukuhkan jiwa kamu dengan sabar, yakni menahan diri dari rayuan menuju nilai rendah, dan dengan sholat yakni dengan mengaitkan jiwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bermohon kepadanya guna menghadapi segala kesulitan serta memikul segala beban. Dan sesungguhnya, yang demikian itu, yakni sholat dan sabar itu, atau beban yang akan kamu pikul sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yakni orang-orang yang tunduk, dan yang hatinya merasa tenteram dengan berzikir kepada Allah. Kata as-sobar atau sabar, artinya menahan diri dari sesuatu yang tidak berkenan di hati. Ia juga berarti ketabahan. Imam Ghazali mendefinisikan sabar sebagai ketetapan hati melaksanakan tuntunan agama menghadapi rayuan nafsu. Secara umum, kesabaran dapat dibagi dalam dua bagian pokok. Pertama, sabar jasmani yaitu kesabaran dalam menerima dan melaksanakan perintah-perintah keagamaan yang melibatkan anggota tubuh, seperti sabar dalam melaksanakan ibadah haji yang mengakibatkan keletihan, atau sabar dalam peperangan membela kebenaran. Termasuk pula dalam kategori ini, sabar dalam menerima cobaan-cobaan yang menimpa jasmani seperti penyakit, penganiayaan, dan semacamnya. Kedua, adalah sabar rohani, menyangkut kemampuan menahan kehendak nafsu yang dapat mengantar kepada kejelekan, seperti sabar menahan amarah, atau menahan nafsu seksual yang bukan pada tempatnya. Sedang as-sholah, dari segi bahasa adalah doa, dan dari segi pengertian syariat Islam ia adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat juga mengandung pujian kepada Allah atas limpahan karunia-Nya, mengingat Allah, dan mengingat karunia-Nya, mengantar seseorang terdorong untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya, serta mengantarnya tabah menerima cobaan atau tugas yang berat. Demikian, sholat membantu manusia menghadapi segala tugas dan bahkan petaka. Ayat di atas dapat bermakna, mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan tabah dan sabar menghadapi segala tantangan, serta dengan melaksanakan sholat. Bisa juga bermakna, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kamu, dalam arti, jadikanlah ketabahan menghadapi segala tantangan bersama dengan sholat, yakni doa dan permohonan kepada Allah, sebagai sarana untuk meraih segala macam kebajikan. Memahaminya demikian, menghilangkan keberatan mereka, yang menolak menjadikan ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Memang, orang Yahudi tidak sholat seperti sholatnya umat Islam, tetapi mereka juga mengenal sholat, apalagi sholat, seperti dikemukakan di atas dapat berarti doa. Firman-Nya, wa inna halakabirotun illa, Eid al-Khoshin, artinya, dan sesungguhnya ia sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, mengandung arti bahwa keduanya, sabar dan sholat, tidak mudah dipraktekkan, kecuali oleh mereka yang khusyuk. Ia juga berarti bahwa, sabar dan sholat harus menyatu sebagaimana diisyaratkan oleh penggunaan bentuk tunggal untuk menunjuk keduanya, innaha, atau sesungguhnya ia, bukan innahuma, atau sesungguhnya keduanya. Ini berarti, ketika Anda sholat atau bermohon, Anda harus sabar, dan ketika menghadapi kesulitan, Anda pun harus bersabar, dan kesabaran itu harus dibarengi dengan doa kepadanya. Ada juga ulama yang memahami, pengganti nama, atau pronaun, pada kata inaha, sesungguhnya ia, menunjuk kepada tuntunan-tuntunan Allah yang disebut pada ayat-ayat lalu, yakni melaksanakan tuntunan-tuntunan tersebut merupakan sesuatu yang berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Khusyuk adalah ketenangan hati dan keengganannya mengarah kepada kedurhakaan. Yang dimaksud dengan orang-orang yang khusyuk oleh ayat ini adalah, mereka yang menekan kehendak nafsunya dan membiasakan dirinya menerima dan merasa tenang menghadapi ketentuan Allah, serta selalu mengharapkan kesudahan yang baik. Ia bukanlah orang yang terperdaya oleh rayuan nafsu. Ia adalah yang mempersiapkan dirinya untuk menerima dan mengamalkan kebajikan. Orang-orang khusyuk yang dimaksud oleh ayat ini adalah,
mereka yang takut lagi mengarahkan pandangannya kepada kesudahan segala sesuatu, sehingga dengan demikian, mudah baginya meminta bantuan sabar yang membutuhkan penekanan gejolak nafsu, dan mudah juga baginya melaksanakan sholat, kendati kewajiban ini mengharuskan disiplin waktu, serta kesucian jasmani, padahal ketika itu, boleh jadi ia sedang disibukkan oleh aktivitas yang menghasilkan harta atau kelezatan. Demikian Thohir Ibnu Asyur. Ayat ini bukannya membatasi kehusyukan hanya dalam salat, tetapi menyangkut segala aktivitas manusia. Adapun kehusyukan dalam sholat, maka ia menuntut manusia untuk menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah, sekaligus kelemahannya sebagai manusia di hadapannya. Puncak khusyuk adalah ketundukan dan kepatuhan seluruh anggota badan, dalam keadaan pikiran dan bisikan hati secara keseluruhan menuju kehadirat ilahi. Itulah puncaknya, tetapi ada peringkat-peringkat di bawah itu. Peringkat terendah adalah sekadar pengamalan yang tulus kepadanya, walau diselingi oleh pikiran yang melayang kepada hal-hal yang tidak bersifat negatif. Nabi Muhammad SAW, ketika sholat, masih mendengar suara tangis anak, sehingga beliau mempersingkat sholatnya. Di kali lain, beliau memperlama sujud karena cucu beliau, putra Fatimah dan Ali ibnu Abi Tholib, menunggang pundak beliau, ketika beliau sedang sholat. Dengan demikian kehusyukan tidak selalu berarti hilangnya segala ingatan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang dapat melaksanakan tuntunan sabar dan khusyuk adalah mereka yang dijelaskan sifat-sifatnya oleh ayat berikutnya.